Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyyina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi wa mujahidin at-tahirin ila yaumi liqa'i rabbihim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala jalla jalaluhu fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Makanya kata Umar Ibn Khattab, di saat saya bangun di pagi hari, entah itu keadaan yang menyenangkanku atau membuat aku sedih, aku tidak peduli, karena di antara dua keadaan itu aku tidak tahu yang mana Allah ridho kepada aku. Kita diberikan oleh Allah hidup saja, bagi kita adalah alhamdulillah. Oleh karena itu mari kita syukuri nikmat hidup ini dengan memperbanyak amal saleh. Mudah-mudahan kita hidup dalam iman, nanti wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam literasi bahasa perjuangan itu ada 3 istilah yang digunakan. Yang pertama kadang-kadang disebut dengan jihad, kadang-kadang disebut dengan ijtihad, kadang-kadang disebut dengan mujahadah. Ada jihad, ada ijtihad, dan ada mujahadah. Mal farqu bainaha? Apa beda antara semuanya itu? Para ulama kita membedakan. Kalau yang terjadi sekarang di Iran melawan Amerika dan sekutunya, saudara-saudara kita di Palestina, atau negara-negara konflik di mana mereka harus mengeluarkan kemampuan segala hal yang mereka miliki, darah mereka, senjata mereka, nyawa mereka, sebagaimana awal-awal Islam ini dikumpulkan oleh Nabi dan diperjuangkan oleh Sayyidina Nabi, itu disebut dengan jihad. Maka jihad itu selalu dengan harta dan jiwa. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu jalan Allah dengan hartamu. Sahabat-sahabat dulu begitu dikomando oleh Sayyidina Muhammad untuk berperang dalam perang Badar, maka apapun yang mereka miliki mereka keluarkan untuk memperjuangkan agama Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka semua kekuatan itu akan mereka keluarkan. Itu adalah jihad. Yang kedua, ada istilah ijtihad. Kalaulah jihad itu menggunakan madiyah, fisik, harta benda, maka ijtihad itu adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Sehingga orang-orang yang sudah berhasil dalam ilmu itu disebut dengan mujtahid. Imam Syafi'i mujtahid, Imam Maliki mujtahid, Abu Hanifah mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berjihad dengan otaknya. Itu disebut dengan ijtihad. Yang ketiga, baik jihad ataupun ijtihad itu tidak akan mampu dilaksanakan secara maksimal kalau tidak ada pengendalian di dalam batin
itu disebut dengan mujahadah. Hari-hari ini di seluruh dunia gempar dengan Piala Dunia. Orang bisa menstel alarmnya untuk bisa bangun jam 2 menonton Piala Dunia, tapi mereka tidak mampu melaksanakan 2 rakaat sholat untuk tahajud, untuk zikir di malam itu. Bukan tidak mampu, cuma batinnya kalah. Kekalahan batin itu karena mujahadahnya yang lemah. Anak-anak kita yang sekarang berangkat ke sekolah-sekolah, masuk pesantren, memulai perguruan tingginya, kalau mereka tidak menggunakan mujahadah, duit yang dikirim oleh orang tua untuk sekolah bisa jadi habis di meja judi. Duit yang mereka gunakan yang seharusnya untuk membeli buku, mengakses informasi ilmu pengetahuan, bisa jadi mereka gunakan untuk bereforia, berpoya-poya dalam maksiat, dalam lawan jenis dan lain sebagainya. Ini karena kurangnya mujahadah. Nah, oleh karena itu, kenapa kita menyebut mendalami ilmu atau belajar itu sebagai jihad modern? Paling tidak 3 latar belakang. Yang pertama, antara kebodohan dengan kebenaran sekarang sedang berkontestasi sangat hebat. Banyak dukun berpakaian kiai. Kita tidak tahu ini dukunkah atau ini kiai kah. Makanya saya ingat dulu almarhum Zainuddin Zaid mengatakan, kalau racun di tangan kiri, madu di tangan kanan, alamatnya jelas, memilihnya gampang. Ini madu dan ini racun. Sekarang ini banyak racun mereknya madu, sehingga seolah-olah ini baik, ini hebat, ini ilmiah, tapi pada dasarnya adalah kebodohan yang sedang dipamerkan. Kalau orang tidak belajar dengan benar, kebodohan akan merata. Kalau kebodohan di bidang ekonomi, paling-paling bangkrut, sengsara, selesai, mati, selesai. Tapi kalau bodoh di dalam agama, melakukan kebohongan-kebohongan dalam agama karena ilmu tidak tersebar, bayangkan dampaknya bukan hanya sekarang, tapi dampaknya sampai ke akhirat nanti. Di akhirat itu Nabi Isa alaihissalam dikonfirmasi oleh Tuhan. Apa kata Allah kepada Nabi Isa? A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, pernahkah kau sampaikan kepada kaummu, ambillah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah? Karena masyarakat pada waktu itu mengatakan Isa Tuhan, ibunya Tuhan, dan ada Tuhan selain Allah bagi mereka. Lalu Isa dipanggil oleh Allah di akhirat nanti, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Isa, pernahkah kau ajarkan, pernahkah kau sampaikan, jadikan aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah? Apa kata Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ya Rabb, yang saya sampaikan kepada mereka adalah yang engkau ajarkan kepadaku. Apa yang diajarkan itu? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. 3 minggu lalu saya diskusi di Bandung. Salah satu yang paling berat nanti di akhirat adalah kalau ada guru, kalau ada dosen menyampaikan sesuatu, ternyata yang disampaikan itu menyalahi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad. Karena dalam surat Al-A'raf ayat 6 Allah berfirman, falanas'alanna alladhina ursila alaihim walanas'alannal mursalin. Umat akan ditanya, rasulnya akan ditanya, kamu dapat ini dari mana? Dari guru ini. Lalu dikonfirmasi sama Nabi, saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Maka kalau jihad dan ijtihad ilmu ini tidak benar, yang muncul adalah kebohongan, kebodohan. Yang muncul adalah kebenaran, tetap kebodohan yang kadang-kadang diliputi dengan kebenaran. Maka oleh karena itu, belajar ilmu yang benar adalah jihad yang besar saat ini. Apalagi kita memahami ada yang disebut dengan cyber religions,
di mana orang bisa belajar agama melalui YouTube. Dia bisa buka ChatGPT, dia tanya semuanya. Orang dulu kalau membuat disertasi, saya bikin disertasi di Kairo itu kita harus buka buku. Sekarang orang bikin disertasi tinggal buka ChatGPT, tak selesai. Coba lihat. Kalau ini tidak berdasarkan iman, kejujuran ilmiah yang benar, maka generasi kita bisa kita bayangkan seperti apa. Mereka tidak lagi punya nalar ijtihad, tapi mereka sudah konsumtif dengan gaya yang sangat pragmatis terhadap ilmu-ilmu yang disuguhkan sangat gampang di era cyber religion seperti ini. Yang kedua, hadirin sekalian yang saya hormati, kenapa jihad itu, belajar itu adalah jihad sekarang ini? Karena tidak mungkin kita membangun peradaban kalau tidak dengan ilmu. Ekonomi syariah, ayat-ayat tentang ekonomi, ayat-ayat tentang qarat, ayat-ayat tentang kehidupan politik, ayat-ayat tentang bagaimana membangun relasi hubungan antar bangsa, itu kan ada dalam Quran. Tapi kalau dipelajari hanya dalam bentuk kuliah saja, ilmu-ilmu itu tidak masuk dalam ranah-ranah praktis, sehingga ayat Quran hanya diseminarkan, hanya dikonsumsi oleh ranah-ranah yang sangat terbatas, sehingga kita tidak mampu membangun peradaban itu. Kalau ingin ekonomi Islam itu muncul, cerdaskan umat tentang ekonomi Islam, ajarkan umat antar ekonomi Islam. Paling tidak kalau bahasanya para ilmuwan, tiga hal harus tersambung. Ada akademia, ada politisi, dan ada industri. Kalau para akademisi belajar tentang ilmu tapi tidak didukung oleh industri, maka ilmunya hanya akan menjadi teori di kampus. Kalau sudah ada ilmunya tapi tidak didukung oleh para politisi di sana, anggarannya dipotong. Maka oleh karena itu kita harus membangun tiga hal ini: kesadaran para akademisi, dan kesadaran para politisi, dan kesadaran dunia industri, sehingga kita mampu untuk membangun peradaban berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu luar biasa, Islam itu luar biasa. Makanya para ulama di abad kebangkitan Islam itu, dia berkata, al-mustaqbal fi aidil mu'minin, masa depan bangsa ini sesungguhnya ditentukan oleh para kaum muslimin yang di dalam kepalanya ada ilmu dan firman-firman Tuhan. Hadirin sekalian yang saya hormati, oleh karena itu di awal-awal semester ini saya berkeliling di beberapa pesantren. Saya bilang bahwa pesantren hari ini tidak hanya mempelajari ilmu agama, tafaqquh fid din, tapi pesantren juga harus menghadirkan mu'ammirin al-ard, para tokoh, para ilmuwan yang siap jadi saintis, yang siap jadi ilmuwan. Kalau semuanya jadi ustadz, semua jadi kiai, semua jadi guru ngaji, siapa yang mengisi sektor kimia, siapa yang mengisi sektor industri, siapa yang duduk di parlemen sana, siapa yang akan mengatur ekonomi kita? Kalau semuanya harus ke sana, makanya agenda pesantren harus ada dua sekarang. Yang pertama, tafaqquh fid din, mendalami agama sebagai basis dari pendidikan pesantren, tapi juga tafaqquh fid din, mu'ammirin al-ard, memakmurkan bumi ini. Negeri ini teluriskan kalau ditinggalkan oleh santri. Negeri ini merdeka karena ada sponsor besar dari jiwa santri. Hubbul watan minal iman, itu yang menggelorakan adalah para santri-santri. Kemudian santri hidup membangun negeri ini. Sekarang tidak kurang dari 43.000 pesantren di Indonesia, tidak kurang dari 6 juta santri kita dengan berbagai levelingnya. Maka kalau ini tidak kita bagi-bagi, siapa yang tafaqquh fid din, siapa yang mu'ammirin al-ard, kita tidak akan mampu membangun peradaban. Apalagi polarisasi keilmuan kemudian terus dikembangkan, ini ilmu Islam, ini ilmu tidak Islam, padahal semua ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin sekalian yang saya hormati, kenapa ilmu tanpa iman akan melahirkan monster? Ilmu tanpa iman akan melahirkan monster. Maka oleh karena itu, Iqra diawali dengan bismi rabbik. Iqra itu ilmu, bismi rabbik itu kesadaran kepada Tuhan. Ilmu tanpa kesadaran, kata Menteri Agama itu hanya melahirkan monster-monster kehidupan.
Bukankah kita sedih melihat berita setiap hari di OTT, penghancur koruptor tapi juga koruptor dan lain sebagainya. Ini kan masalah daripada ilmu yang tidak dibingkai dengan iman. Ada dosen, maaf sekalian, ada dosen yang kemudian mencederai mahasiswinya, walaupun kecil jumlahnya, tapi paling tidak itu adalah krisis keimanan dalam keilmuan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan dimanapun, tatkala kita ingin mengkampanyekan ilmu, jangan lupakan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iman dan ilmu menjadi dua sayap bagi pembangunan kehidupan kita di masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.